الله نبينا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bermuajahah menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah salat subuh kita, salat-salat yang sebelumnya, bahkan puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan dengan penuh harap semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati. Karena terlebih di zaman sekarang tidak sedikit orang, apalagi generasi-generasi muda, mereka lebih mengenal dan mengidolakan figur-figur seperti pemain sepak bola. Siapa itu biasanya? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, siapa lagi? Mbappe, terus siapa lagi? Halo, bantuin atau Neymar, itulah dan sebagainya. Atau yang perempuan biasanya mengidolakan itu artis-artis Korea. Siapa? Lee Min Ho. Lagi teh, lupa siapa lagi? Kim Jong, bukan, itu bukan. Shin Taeyong, ya gitulah pokoknya yang nama-nama Korea. Ya Allah, mereka lebih mengenal. Tapi kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita, kesetiaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua dan kita digolongkan menjadi umatnya yang memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita ataupun masuk ke dalam tema kajian kultum, ini kultum berarti artinya kuliah terserah antum. Betul? Mari kita bersama-sama baca doa Sayyidul Istighfar. Saya awali, Bapak Ibu mengikuti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Sayyidul Istighfar menjadi salah satu perisai tameng buat kita ketika kita ingin menghadapi kematian kita. Karena di dalam riwayat sahih Nabi bersabda, wa man qalaha, barang siapa yang melafalkannya, membacanya Sayyidul Istighfar tadi pada pagi hari, fin nahar maksudnya untuk waktu siang, kalau baca pagi ba'da subuh untuk durasi waktu siang. Summa mata qabla ayyumsiya, kemudian orang ini mati sebelum datang waktu petang sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka kata Nabi dia dicatat sebagai ahli surga.
Wa man qalaha fil lail, barang siapa yang membaca untuk waktu malam, maka bacanya ini ba'da asar atau ba'da maghrib, monggo boleh. Dawamkan ini ya, amalan pagi petang. Tsumma mata qabla ayusbiha, kemudian wafat, mati sebelum datang waktu pagi. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia dicatat sebagai ahli surga. Nah, maka ini salah satu tameng perisai buat kita ketika kita menjaga agar kapanpun kematian kita menjemput, kita sudah siap, sudah punya perisai. Salah satunya dengan amalan membaca Sayyidul Istighfar. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan berkaitan dengan salah satu riwayat. Ada sebuah hadis ketika seorang sahabat datang kepada baginda Nabi bertanya, "Ya Rasul, ayyul amal ahabba ilallah?" Ya Nabi, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sahabat kalau sudah berbicara amalan, Masya Allah, ini sudah level pengen dicintai oleh Allah. Faqala, Nabi menjawab atau bersabda, as-salatu ala waqtiha. Amalan pertama yang paling dicintai Allah adalah salat tepat pada waktunya. Jadi salat ini amalan yang paling dicintai Allah nomor pertama. Makanya dengan salat kita perhatikan. Di hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti, terutama yaumul hisab ini, Masya Allah, hari yang paling dari hari-hari yang lain. Yaumul mahsyar saja sudah luar biasa ngerinya, dikumpulkan. Ini yaumul hisab itu gambarannya begini Pak Bu. Kita kalau datang masuk ke supermarket, coba lihat masuk ke supermarket, banyak orang ada yang siap-siap bawa troli, bawa jinjingan, bawa apalah gitu. Itu masuk beli, ngambil semua yang diinginkan. Bedakan dengan orang yang masuk supermarket, dia hanya bawa beli batu baterai sama kerokan jenggot. Nah, contoh nih ya. Coba lihat di kasir, waktu di kasir, yang lama diam di kasir siapa? Yang bawa kerokan jenggot sama batu baterai ini, atau yang bawa troli banyak? Kira-kira yang mana? Yang kedua ya, yang bawa troli. Nah itu, dihisab itu seperti itu, ketika mereka di dunianya bawa ya namanya jabatan kah, harta berlimpah kah, tanah di mana-mana kah, wah semua itu akan dihisab. Gambarannya seperti itu di yaumul hisab. Nah ini di yaumul hisab nanti amalan yang pertama dia akan dipertanggungjawabkan, ditanya justru malah sholat. Makanya sholat tepat waktu ini dicintai oleh Allah amalannya. Ulama berbeda pendapat tentang tepat waktu. Ada yang mengatakan subuh itu tepat waktu. Ketika kita sholat subuh 5:30 masih tepat waktu, tidak ini? Halo? Ya, tergantung. Kalau kita bangun subuh benar-benar nggak bangun ketika azan karena terlalu merdu dan syahdu azannya. Makanya kalau bisa azan subuh itu yang menggelegar. Iya. Hayya 'alas shalah. Insya Allah nanti bangun, subuh kayak sing azan. Oh bapak anu, yes turun meneh. Jangan yang syahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan masih ada. Mohon maaf ini. Itu ada persnelannya, itu ciri khas di Indonesia itu. Masya Allah. Makanya penting kita menjaga sholat. Bapak, Ibu, kita selaku orang tua mendidik anak dalam Islam yang dihalalkan kita main fisik terhadap anak, sholat. Jadi perkara sholat kita dibolehkan, dihalalkan dalam Islam menggunakan fisik. Dalam tujuan mendidik. Di usia 7 tahun belum pakai fisik, tapi kita kasih contoh dulu. Nah, ayo kita ke masjid, kita juga ngasih contoh. Usia 9 tahun masih kita tegur, kenapa tadi enggak sholat? Loh kan udah papa bilang dan sebagainya. Tapi usia 10 tahun kita sudah main, kenapa enggak sholat? Ayo berani ninggalin sholat? Lihat,
Bukan masalah bahasa Inggrisnya nilainya jelek, main pak-pik-puk, dan sebagainya. Tapi masalah sholat dalam Islam dihalalkan kita pukul anak kita. Kalau enggak mau sholat. Sebelum dia sudah meranjak dewasa, usia 12 tahun, akil balik, masih susah kita, masih dioya-oya juga. Nah ini resikonya. Makanya amalan yang dicintai Allah nomor 1 ternyata as-salatu ala waqtiha. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditetapkan. Yang kedua, summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasul? Sahabat bertanya. Faqala birrul walidain. Amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah bakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Ternyata Islam begitu mengajarkan ketika kita dalam berbakti kepada orang tua, bukan mencintai. Kadang kita masih, mohon maaf ini, keliru ketika mendidik anak, mereka untuk mencintai kita. Padahal hati-hati, segala apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah. Sekalipun itu anak, istri, suami, itu titipan Allah. Tapi kalau kita mengajarkan mencintai, beda mencintai dengan berbakti, itu berbeda. Maka dari itu, kalau sudah menghujam di hati rasa cinta, ketika diambil sama yang punya, kadang-kadang kita mudah sakit hati, menyalahkan keadaan, mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya. Maka bakti ini sangat luar biasa. Bakti dalam hal apa? Segala apa yang diperintahkan, diminta oleh kedua orang tua bagi anak harus dituruti, kecuali, nah ada pengecualian. Yang tidak boleh ditaati dari seorang anak terhadap orang tua apa? Menyekutukan Allah. Kalimatnya di surat An-Nisa, di surat Luqman, mohon maaf. Itu ada kalimat ayat yang bunyinya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahasanya luar biasa. Wa in jahada. Jahada itu apa namanya? Berjihad, bersungguh-sungguh. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh agar apa? Agar kamu menyekutukan dengan aku, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka. Itu bahaya gitu. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ayo kamu gauli, kamu temani, kamu ya istilahnya jangan putus hubungan. Tetap silaturahim dijaga di dunia dengan cara yang baik, omongan yang baik dan sebagainya. Ini penting. Karena mohon maaf kadang-kadang anak zaman sekarang saja baru disuruh tuku ke kerupuk. Jawabannya apa? Ada yang ada yang moh. Mirip sapi ya. Mungkin dulu waktu dikasih air susunya bukan susu ibu itu. Tuh kok kerasi moh. Nah gitulah pokoknya. Intinya masalah bakti ini luar biasa. Anak laki-laki dalam Islam bakti kepada ibunya nggak ada putusnya. Catat ini anak laki-laki walaupun dia sudah punya istri, bakti kepada ibunya itu tidak terputus kecuali orang tuanya sudah meninggal dunia. Berbeda dengan anak perempuan, wanita. Anak wanita kalau dia belum dinikahi ataupun belum menikah dengan siapapun gitu ya, masih dalam tanggung jawab ayahnya, maka baktinya kepada orang tuanya, terutama ayahnya lebih utama. Tapi ketika sudah menikah gitu ya, maka putus tali baktinya terhadap ayah ibunya dan berpindah kepada siapa? Suami. Makanya Bapak Ibu pernah dengar ada hadis atau uraian dari seorang ustadz atau siapa? Pernah Nabi itu keliling surga neraka. Di neraka Nabi melihat kebanyakan penghuninya golongan siapa Bu? Ibu mendeni, waduh gawat. Golongan neraka kebanyakan dimasuki oleh wanita. Betul ya? Pernah dengar ini ya? Kok bisa? Sampai-sampai para sahabat kaget ketika mendengar uraian Nabi. Masya Allah ya Nabi, apakah umat muslim wanita
nanti itu banyak yang tidak beriman kepada Allah. Coba. Kata Nabi, oh tidak. Justru mereka itu paling getol, paling rajin. Urusan tadarus Quran, tilawah Quran, mereka nomor 1, bahkan banyak gitu. Kita lihat zaman sekarang Pak, Bu. Di pengajian-pengajian majelis taklim di masjid-masjid, kadang-kadang kalau yang datang jamaah itu lebih banyak mana? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kan? Betul Ibu? Iya. Ini beneran. Tapi kata Nabi, nomor 1 kesalahan mereka dari kaum wanita adalah mereka dalam soal ketaatan terhadap suaminya kurang. Dalam hal ketaatan terhadap suaminya. Masya Allah. Halo? Bapak-bapak merasa dibela? Hah? Nanti pulang dari sini, Mama, denger gak ceramah tadi? Tenang Bu, nanti kita bela. Masya Allah, sampai-sampai dikatakan di riwayat Tirmizi, idza shalatul mar'ati khamsaha, jika ada seorang wanita yang menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadannya dijaga 2, wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya, kehormatannya dijaga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Di hadis ini dikatakan, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Allah langsung yang berkata, masuklah kamu wahai wanita si fulana ke dalam surga melalui pintu surga yang mana saja. Terserah kamu. Syi'ti artinya sya'a, dari kata sya'a itu terserah kamu, sakarepmu. Ya Allah. Jadi wanita ada yang menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan dijaga, apalagi tadi menjaga kehormatan, dan yang keempat taat sama suami. Itu saja amalan wanita, masuk surga lewat pintu surga mana saja. Sedangkan kita laki-laki Pak, gak mudah mau masuk pintu surga Firdaus, beratnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, tanggung jawab kita. Maka dari itu, ayo bakti kepada kedua orang tua, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di satu negara, kita sebut saja Arab Saudi. Pernah dengar ada berita sempat viral? 2 orang anak adik kakak membawa ibunya ke pengadilan. Masya Allah. 2 orang anak adik dan kakak membawa ibunya ke pengadilan. Untuk apa? Mereka ternyata berebut hak asuh. Kakaknya bilang, Tuan Hakim, saya sanggup untuk memelihara ataupun ngopeni ibu saya, biar ibu saya tinggal dengan saya. Adiknya gak mau kalah. Saya juga sanggup Tuan Hakim, biar dengan saya tinggalnya. Saya gak rela kalau misalkan jatuh ke tangan kakak saya. Wah, rebutan. Ini di negara orang Pak. Alhamdulillah di negara kita juga sempat ada itu. Orang tuanya dibawa ke pengadilan. Masya Allah, rebutan warisan. Beda ya. Ini beneran, ini masalah bakti itu ya Allah penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, summa ayu, kemudian apalagi ya Nabi? Kata sahabat, faqala, Nabi bersabda menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, amalan yang paling dicintai Allah. Wah, berarti kita harus perang dong? Tidak, jihad itu tidak selalu perang. Memang jihad yang paling tinggi levelnya adalah perang di jalan Allah. Tapi jihad di sini, jihad melawan hawa nafsu ini juga luar biasa. Jihadun nafas. Makanya ada seorang santri, murid kami bawa HP, nanya, gimana pendapat ini video ini? Saya kira video apa? Ternyata video uraian dari Buya Yahya. Tahu ya Buya Yahya ya, pimpinan pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Buya Yahya menjelaskan tentang ketika ada atau jika ada seorang wanita yang dia memendam rasa cinta, rasa suka terhadap lelaki, tapi dia menjaga kehormatannya dengan tidak mengumbar. Karena memang perempuan itu secara agama, secara Islam itu lebih utama dipinang, bukan meminang atau mengumbar duluan, menyatakan cinta duluan. Memendam sambil berdoa, dan dia menahan nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.
Dalam artian di sini tidak, mohon maaf ya, menjerumus kepada hal-hal yang sifatnya perbuatan nista. Sampai wafatnya dia, misalkan ketika memendam rasa tersebut, maka dia wafat dalam kondisi syahid. Ini pendapat beliau mengatakan. Saya menelaah, setuju. Kenapa? Jihad nafs. Lihat zaman sekarang, orang kalau hanya ingin memenuhi hawa nafsu syahwat saja, hanya tinggal pegang mungkin ini yang namanya handphone, klik sana, klik sini, sudah kita akses informasi dan sebagainya yang kita inginkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, dalam hal ini jihad fisabilillah bukan hanya jihad dalam perang. Kita yang Allah amanahkan dengan harta yang kita miliki, jihadlah dengan harta kita. Jihad kita yang Allah amanahkan, kita punya jabatan, jihadlah dengan jabatan kita untuk kemaslahatan banyak orang. Jihad dengan ilmu yang kita miliki, jihad dengan tenaga yang kita miliki. Apapun potensi sekecil apapun, jihadlah fi sabilillah. Maka dari itu, mari kita fahami 3 hal amalan yang paling dicintai Allah. Apa saja? Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah kuatkan pijakan kita untuk terus bisa melangkah, berlari di jalan yang Allah sukai, sehingga sekecil apapun kita memperoleh pahala, semoga itu pahala yang Allah ridhoi. Terlebih lagi kita berharap di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.